Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dan hari ini hari kedua unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar di Jakarta dan juga beberapa kota lainnya ya. Kalau kemarin kan selain demo di KPU itu yang dipimpin langsung oleh mantan Danjen Kopassus ya Pak Mayor Jenderal TNI Sunarko, di beberapa daerah juga berlangsung unjuk rasa serupa di Bandung, di kota-kota lain juga berlangsung. Dan hari ini seperti apa yang tadi sebagian besar saya pasti Anda sudah menyaksikan mulai berdatangan ke gedung MPR, gedung parlemen begitu, dan yang memimpin Pak Din Samsudin ya. Ini bukan main-main karena ini beliau seorang profesor dan pernah 2 periode menjadi pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, tetapi saya kira kita mungkin fokus bukan hanya itu ya. Selain aksi unjuk rasa itu, tapi rupanya kunjungan Pak Jokowi ke Sumatera Utara ya, ke Labuan Batu dan Rantau Parapat ya Mbak ya, ini kan menyisakan peristiwa yang menyesakkan gitu ya. Yang sebelumnya ada ibu-ibu yang hanya minta perhatian Pak Jokowi agar ada pabrik sawit ditutup karena sudah mengganggu polusinya luar biasa, mengganggu lingkungan dan anak-anak sekolah. Yang dirampas kemudian oleh petugas. Tapi peristiwa di Labuan Batu ini, di Rantau Parapat ini lebih mengenaskan karena ada seorang bapak yang mau sholat Jumat begitu ya, tapi kemudian karena masjid itu digunakan untuk sholat Jumat Pak Jokowi dan dia kemudian dihadang oleh seorang petugas, kemudian kena serangan jantung kelihatan bapak ini dan meninggal dunia gitu ya Mbak Agi ya. Iya Mas Hersu, jadi ini menjadi viral sekali ya ini videonya Mas Hersu. Memang belum ada keterangan yang jelas apa yang terjadi pada bapak tersebut. Tapi kalau kita melihat videonya, ini ada 2 video ini yang beredar Mas Hersu. Video yang pertama yaitu ini rupanya rekaman yang tidak disengaja begitu ya Mas Hersu, karena memang tidak terlalu jelas juga begitu. Dan kemudian banyak dibagikan sehingga sudah under begitu ya kualitasnya. Tapi di situ banyak sekali yang memutar itu slow motion dan kemudian terlihat itu memang petugas perempuan di situ yang berdiri itu seperti mendorong begitu ya Mas Hersum. Bahkan beberapa media itu mengatakan menyeret gitu. Kalau saya melihat sih tidak diseret ya, tapi memang didorong dengan cukup apa kuat begitu ya ke pinggir, dan kemudian selain dari petugas tersebut yang sampai sekarang kita belum tahu karena belum ada konfirmasi apakah dia berasal dari kepolisian, berasal dari TNI setempat begitu. Tapi yang jelas ada konfirmasi bukan dari Pas Pampres begitu ya Mas Hersu. Ya. Dan kemudian bapak tersebut terjatuh begitu ya. Dan pada saat terjatuh kalau kita lihat slow motionnya memang petugas yang wanita itu seperti masih menempel ke badannya begitu. Apakah mendorong atau bagaimana kita tidak tahu begitu Mas Hersu. Ya, iya. Ini oke, selain dua itu tentu saja melengkapi berbagai kasus yang lain ya, peristiwa serupa terjadi ketika Pak Jokowi berkunjung ke daerah, dan saya kira yang paling heboh waktu itu kan ketika Pak Jokowi berkunjung ke Wonogiri ya, Wonosari, sorry, Wonosari Ya, itu Wonosari ibu kota Kabupaten Gunung Kidul ya di Yogyakarta, yang ada seorang kader PDIP kelihatannya waktu itu yang membentangkan poster hanya dengan kalimat bahwa ya. kami sudah pintar kamu pilih Ganjar gitu, itu dipukuli Dipatikan lah dia. ya, dipukuli oleh petugas dan kemudian dirampas juga gitu ya. Nah, di luar itu saya kira soal Golkar juga masih tetap menarik ya, terutama posisi antara ini posisinya Pak Luhut ini clear ya, kelihatannya dia memang menentang Pak Jokowi untuk cawe-cawe di Golkar. Kalau kita lihat videonya kemarin juga kita putarkan itu ya Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Hirsu. Bahkan sekarang mencuat lagi, sesudah itu mencuat lagi begitu rumor begitu bahwa ternyata ada adu mulut dalam rapat terbatas yang diadakan di istana begitu Mas Hirsu. Dan itu terjadi rupanya sebelum peristiwa di Bali tersebut. Jadi kalau seandainya kita runut kapan apa rapat terbatas itu diselenggarakan, sepertinya tanggal 13 Mas Hersu. Tanggal 13 artinya 2 hari sebelum tanggal 15 yaitu hari Jumat, di mana Pak Luhut kemudian berbicara di hadapan DPD Golkar seluruh Indonesia, yang kita tahu dia mengatakan lawan itu kalau ada cawe-cawe dari luar, terus kemudian jangan aneh-aneh, dia bilang begitu kan, jangan aneh-aneh, jangan ya biasa Pak Luhut mengatakan jangan macam-macam begitulah, jangan digoyang begitu lawan kalau ada yang menggoyang Golkar. Nah itu rupanya terjadi begitu ya. Apakah ini ada hubungannya atau tidak? Tentu perlu konfirmasi lebih lanjut kalau seandainya Pak Luhut atau Bahlil mau menjelaskan soal ini begitu Mas Hirsi, bahwa
ternyata soal pertambangan ini dalam rapat terbatas itu sempat terjadi adu mulut antara Pak Luhut dengan Bahlil, rumornya begitu. Tapi kemudian kemarin ini Bahlil juga bertemu dengan Pak Jokowi, ada pertemuan di istana dan kemudian Bahlil juga menjelaskan dalam konferensi pers di kementeriannya begitu, yang dia mengatakan bahwa ya itu hanya berbeda pendapat biasa saja, bahwa seperti kalau orang menuju ke suatu arah begitu ya, itu bisa belok bisa lurus, dia mengatakan demikian antara dia dengan Pak Luhut. Dan kemudian kita tahu bahwa Bahlil ini memang diberikan wewenang yang sangat luar biasa oleh Pak Jokowi, yaitu saat ini Mas Hersu dari sekitar 2.000 lebih izin usaha pertambangan gitu yang sebelumnya dicabut begitu ya Mas Hersu, dan itu kemudian sebagian diantaranya akan dibagikan kepada ormas, kepada koperasi, kepada badan usaha lokal dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apakah ini yang kemudian diperdebatkan antara kedua menteri ini, karena memang ada revisi juga mengenai Kepres soal pertambangan yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Pak Jokowi, yaitu soal izin, ketentuan untuk waktu meminta perizinan ulang dan sebagainya. Ya, hebat ini Luhut ya, meskipun berani berbeda pendapat, apalagi sampai adu mulut dengan Pak Luhut ya, Bahlil ya. Tapi Ya, ya gini ya, kita bisa membayangkan Mas Hersu iya. ini kan Bahlil memang orang kepercayaan Pak Jokowi. Nah sekarang levelnya sepertinya kok malah apa Bahlil ini lebih dekat begitu ya. Memang kalau beberapa teman media mengatakan ini adalah orang kedua sesudah Pak Pratikno. Jadi rupanya Pak Luhut masih agak jauh-jauh dikit dibandingkan dengan posisi Bahlil kepada Pak Jokowi begitu. Ya, Mhm. jadi itu kalau memang benar-benar terjadi Bahlil sama Pak Luhut Bahlil yang berani adu mulut. Tapi itu yang diakui Bahlil sendiri menyatakan itu cuma beda pendapat aja ya, bukan sampai adu Ya. mulut. Tapi beda pendapat sama Opung aja itu kan luar luar biasa. Tapi yang saya kira juga luar biasa kemarin ketika Opung itu ya, ketika Pak Luhut juga menyatakan pokoknya kalau itu gaya biasa seperti Pak Luhut ngomong bahwa lawan kalau ada yang macam-macam, jangan macam-macam, itu biasa. Tapi kan kita tahu bahwa yang mau menggoyang Golkar itu Pak Jokowi kan begitu, dan Pak Luhut menyatakan seperti itu kan luar biasa banget gitu ya. Kan siapa yang Iya, sekarang berani sinyalemen. mengambil alih Golkar kan cuma Pak Jokowi kan gitu. Iya, dan kita sinyalemennya yang menjadi kepanjangan tangannya adalah Bahlil, karena tahun yang lalu itu kan juga Bahlil juga mengatakan bahwa dia berminat untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum Golkar begitu kan Mas Hersu, dan kemudian juga semua orang tahu bahwa di belakang Bahlil itu tentunya sudah ada restu lah dari Pak Jokowi, karena tidak mungkin semua visi misi menteri itu kan adalah visi misi dari presiden gitu. Oke, kita mulai dari mana Pak? Kita lanjutkan terus yang Bahlil dulu dengan Pak Luhut, atau itu ini ya kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini Bahlil sepertinya sudah cukup seperti itu saja sih Mas Hirsu, yaitu bahwa saat ini sepertinya kekuasaan Bahlil ini memang sangat besar diberikan oleh pada Pak Jokowi, terutama untuk soal pertambangan. Walaupun kemudian dia mengatakan soal izin penataan lahan dan sebagainya itu, dan pencabutan iup-iup tersebut adalah juga ada peran Kementerian ESDM di dalamnya. Tapi kalau kita melihat ini kewenangan Bahlil yang sangat besar, karena dari DPR pun juga memandang demikian Mas Hirsu. Dan Ya. ini kita bertanya-tanya ya, kapan ya Bahlil ini kemudian dipanggil oleh KPK begitu, ataukah prosesnya cukup lama begitu, karena yang lain-lain begitu dilaporkan begitu cepat gitu, lebih cepat dibandingkan dengan laporan dari DPR kepada KPK ini. Yes, oke. Oke, dan saya kira gini ya, kalau soal Bahlil dengan KPK ini, saya kira ini soal waktu saja lah, ya. Tergantung tapi power game antara Pak Jokowi dengan elit politik yang lain. Tapi kalau kita kemarin kan menyimpulkan bahwa kalau kemudian Pak Jokowi tertutup pintunya untuk cawe-cawe atau mengambil alih Golkar, ya sebenarnya peluang Pak Jokowi untuk bertahan itu susah, karena dalam kemarin kan KPU itu tadi malam, bukan kemarin, malah tadi dini hari tadi, ternyata KPU tidak berhasil menuntaskan penghitungan suara ya, karena rekapitulasi nasional yang tadinya 5 provinsi itu cuma baru diselesaikan satu saja, yakni Provinsi Papua Barat Daya. Sementara kemudian 4 provinsi lagi termasuk Jawa Barat, Maluku, Papua Induk, dan Papua Pegunungan itu baru akan diselesaikan hari ini. Jadi kelihatannya mungkin kalau lihat prosesnya bisa jadi tidak akan hari ini juga, tapi tanggal 20 mungkin, seperti kan jadwalnya memang tanggal 15 sampai tanggal 20 ya kemungkinan pengesahan itu. Nah, tapi apakah kemudian pertanyaan buat kita, kemudian molornya jadwal di KPU itu semata-mata persoalan teknis saja, atau ada soal-soal lain berkaitan dengan
peristiwa yang terjadi di luar dan negosiasi-negosiasi politik yang terjadi, Mbak. Karena ini kan kita tahu bahwa rekapitulasi nasional itu di KPU itu bukan sekedar peristiwa artinya teknis gitu, menghitung nggak cocok, tapi banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan gitu, mengapa kemudian itu diumumkan atau tidak. Dan kita tahu kan kemarin unjuk rasa di gedung di luar gedung KPU itu kemudian memberikan tekanan agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu, karena menurut mereka hasil pemilu dan pilpres itu kan merupakan sebuah kecurangan, kan itu, Mbak. Iya, iya. Jadi ini KPU mengalami dilema betul ya, Mas Hirsu. Tenggat waktu itu kan sudah ada di peraturan begitu, ada di undang-undang. Jadi kalau seandainya dia misalnya tanggal molor begitu ya, tidak bisa menyelesaikan atau mengumumkan begitu hasilnya pada tanggal 20 Maret, maka mereka ini akan dikenai ancaman pidana begitu. Tapi kalau seandainya mereka mengumumkan gitu di tengah keadaan kecurangan dan ketidakpercayaan publik begitu terhadap hasil dari KPU, begitu juga dengan carut marut sirekap apa dan sebagainya, itu mereka juga terancam mendapatkan kecaman dan kemudian juga demo yang lebih besar lagi, karena kita tahu tadi malam saja demo itu berlangsung sampai malam dan ribuan polisi dikerahkan, kemudian di depan KPU itu sampai malam ada pembakaran begitu ya, poster besar dari Pak Jokowi, Anwar Usman, api unggun, dijadikan api unggun sama pengunjuk rasa. Sebelum kita menang, walau hari mati di medan, uang dari rakyat, ku rela. Dan juga yang ada di dari mahasiswa yang ada dari Jawa Barat itu, Mas Hersu, jadi mahasiswa Pasundan lah bisa katakan demikian, aliansi yaitu dari Unpad, dari Unisba, terus kemudian dari Unikom kalau tidak salah, Unjani dan sebagainya, masih banyak mahasiswa itu berunjuk rasa di Patung Kuda begitu. Dan mereka juga sampai malam juga ini, Mas Hersu, sempat bakar ban, sempat terjadi dorong-dorongan dengan petugas dan sebagainya. Jadi ini pergerakan unjuk rasa ini makin masif gitu, apalagi untuk yang hari ini itu di depan DPR ini, selain dari Pak Din Samsudin seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi, ini juga dari berbagai macam unsur Mas Hersu rupanya yang datang hari ini. Misalnya dari gerakan penegakan kedaulatan rakyat misalnya, ini atau GPKR begitu ya, ini juga tokoh-tokoh di situ, Mas Hersu, yang masuk di dalamnya. Misalnya adalah dari guru besar dari IPB, yaitu Pak Didin Damahurin, guru besar ekonomi. Dia mengatakan dia juga akan turun langsung di lapangan dan memimpin warga masyarakat, bahkan mengklaim ada sekitar 10.000 yang terjun hari ini di depan DPR begitu. Ya, dan gerakan penegakan front, Mbak ya. Kalau yang kemarin yang di mana, yang di depan KPU itu yang dipimpin Pak Sunarko kan front penegakan daulat rakyat itu ya yang namanya ya. Ya, kalau ini namanya Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR, Mas Hirsu. Ya, jadi beda berarti ya. Tapi ini gerakan-gerakan ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi diaspora di dunia juga, diaspora Indonesia di dunia juga ikut menyerukan itu ya, dukungannya. Mungkin kita saksikan ya beberapa cuplikan dari para diaspora di dunia internasional ya, di 5 benua ini, Pak Agi ya. Iya. Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR mendapat dukungan kuat diaspora di berbagai negara. Gerakan rakyat ini lintas agama, suku, profesi, negara, serta lintas partai politik. Kedaulatan rakyat yang telah runtuh oleh tirani yang melanggar hukum dan etika politik
harus ditegakkan kembali untuk mencapai Indonesia maju, adil, makmur, berdaulat, bermartabat. GPKR menuntut turunnya Joko Widodo dari jabatan presiden, mengusut pemilu curang, serta penggunaan hak angket oleh DPR RI tentang pemilu 2024. Assalamualaikum, halo, nama saya Nadia dari Maryland, Amerika Serikat. Saya mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat agar segera dibentuknya pansus untuk menyelidiki pemilu 2024 untuk dikembalikan kembali kepada pemilu jurdil dan ke tangan rakyat untuk menjadi kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Semangat GPKR! Saya Embang Nurul Huda dari Ottawa, Kanada, mewakili teman-teman warga negara Indonesia seperjuangan di sini. Turut mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angketnya dan memakzulkan Jokowi yang telah banyak melanggar Konstitusi Republik Indonesia. Saya Nisma Agusti dari London, United Kingdom, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat, menuntut kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, dan brutal. Saya Ida Rosida, London, UK, mendukung GPKR, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat, mendorong DPR RI untuk menggunakan hak angket tentang Pilpres dan Pemilihan Umum 2024. Henry Luki dari London, Inggris, mendukung GPKR, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat, menuntut Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden RI sebagai pertanggungjawaban terhadap kejahatannya terhadap rakyat. Kami diaspora Indonesia Sydney, Australia, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angket tentang pemilu 24 dan memakzulkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Saya Lenggo dari Sydney, Australia, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR melakukan hak angket dalam pemilu 2024. Hidup Indonesia, turunkan Jokowi. Kami dari Singapura mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk menggugat hasil pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Halo Indonesia dan dunia, saya Tomnas dari Washington DC, Amerika Serikat, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mendukung ditegakkannya kembali kedaulatan rakyat yang telah runtuh oleh tirani yang melanggar hukum dan etika. Hidup rakyat. Saya Rosdiana dari Swedia, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR menggunakan hak angket tentang pemilu 2024. Saya Susanti dari IGG Chili, mendukung sepenuhnya gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mencari demi tegaknya demokrasi. Saya Tata dari New York, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR RI untuk melakukan hak angket terhadap pemilu 2024. Saya Dian Utami dari Uni Emirat Arab, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk menuntut dikembalikannya marwah hukum dan Undang-Undang NKRI, tolak politik dinasti. Nah itu tadi teman-teman kita yang ada di luar negeri. Jadi memang kalau di dalam negeri kita hanya tinggal diam, ya keterlaluan lah. Karena kan sebenarnya para teman diaspora ini kan jujur secara hidup mereka ini sudah selesai lah persoalannya ya, nggak seperti kita yang masih struggle begitu, karena relatif mereka ini yang ada di benua lain itu kehidupannya ya sudah cukup mereka, tapi tetap saja membuat mereka situasi di Indonesia yang memperhatinkan tuh masih terus membuat mereka cawe-cawe. Nah ini baru cawe-cawe yang positif gitu ya, bukan cawe-cawe model Pak Jokowi dan keluarganya. Oke, nah itu menarik itu Mbak Agi. Jadi hari ini namanya tadi Front Penegakan Kedaulatan Rakyat ya, tapi hampir sama-sama aja ya. Forum ya yang ini Mbak ya. Ini namanya Gerakan Penegakan Kedaulatan
Ya, betul. Yang tadi yang ada yang di luar tadi ya, dari Amerika, dari Eropa, Australia, dan sebagainya itu juga mereka ada di bawah gerakan penegakan kedaulatan rakyat. Agak sulit ya untuk dihafalkan begitu. Ya, oke. Rupanya ini sudah mendunia juga gerakan ini. Ya, oke. Oke, nah jadi kalau kita bisa saksikan memang tadi malam itu saya kira mau tidak mau meskipun mereka tidak keluar tetap ada di dalam itu masih memberikan pressure lah kepada teman-teman KPU sehingga itu menarik perhatian juga buat saya yang terjadi justru kan memang beberapa provinsi yang belum selesai dan itu provinsi jauh-jauh yang relatif kita bisa pahami misalnya Papua Pegunungan, misalnya Papua Barat Daya, Papua Tengah itu kan wilayah yang pemekaran gitu. Tapi yang cukup mengejutkan itu yang terjadi di Jawa Barat gitu ya. Di Jawa Barat itu sampai sekarang belum selesai dan persoalannya di Bekasi katanya gitu ya, Mbak Agi ya. Iya. Karena memang di Bekasi ini TPS-nya banyak sekali Mas Hersu. Jadi rupanya TPS paling banyak kalau misalnya kita melihat dibandingkan dengan kota lain, mungkin Bekasi itu yang paling banyak begitu Mas Hersu. Dan kemudian juga peristiwa yang banyak terekam terjadi kecurangan itu di Bekasi juga begitu. Yang kita tahu ada petugas KPPS yang sampai menangis mengakui suaranya dialihkan dan sebagainya. Dan ada Mas Hersu peristiwa juga yang terjadi kemarin begitu ya. Jadi selain peristiwa demo di depan KPU, di depan patung kuda, kemarin juga ada lagi sidang berlangsung lagi ya karena berlangsung yang ketiga kalinya di Komisi Informasi Pusat. Nah, ini betul. Ya, yang kelanjutan dari yang sebelumnya itu Mas Hersu. Yang sebelumnya itu tenaga ahli dari KPU kan sudah mengaku bahwa ternyata KPU ini menjalin kerjasama dengan Alibaba yang dimana data-data Sirekap dan sebagainya itu disimpan di Alibaba Cloud atau disimpan di awannya Alibaba begitu kan. Nah kemarin ini menghadirkan saksi ahli yaitu Roy Suryo, yaitu ahli telematika. Selain itu juga ada wakil rektor dari Universitas Bina Nusantara, ini seorang profesor juga yang dihadirkan, dan ada dua lagi Mas Hersu. Jadi acara kemarin adalah menghadirkan para saksi ahli dari pemohonnya ya dalam hal ini adalah yakinnya ini semacam yayasan advokasi hak konstitusional begitu ya. Dan kemudian di situ Roy Suryo kembali menegaskan bahwa kontrak yang dilakukan oleh KPU yaitu yang menggunakan dana APBN yang artinya adalah dana kita, dana rakyat, itu harus memang berdasarkan undang-undang harus dibuka kepada publik begitu. Jadi misalnya soal tendernya, apakah dilakukan tender atau tidak, ataukah hanya langsung penunjukan, terus kemudian di mana nilainya berapa dan sebagainya begitu Mas Hersu, itu harusnya dibuka kepada publik begitu. Dan itu juga sebetulnya diiyakan oleh Komisi Informasi tersebut bahwa semuanya itu harusnya terbuka di hadapan publik. Tapi kan kemudian dari pihak KPU menginginkan agar itu ditutup. Nah ini ada apa kerahasiaan ini? Nah walaupun dari pihak KPU ternyata kemarin tidak hadir, mangkir mereka Mas Hersu dengan alasan bahwa mereka sedang sibuk melakukan rekapitulasi. Padahal kalau seandainya kita lihat yang datang ke ke KPU seperti sebelumnya itu tidak perlu dari ketuanya, tidak perlu dari langsung dari komisionernya begitu. Karena memang yang kemarin datang misalnya dari tenaga ahli, misalnya dari bagian hukum dan sebagainya. Ini kan orang tenaga di KPU ini sangat banyak sekali. Ini sangat disayangkan karena memang yang melakukan rekapitulasi pun juga tidak semua orang unsur KPU melakukan rekapitulasi. Jadi seharusnya itu tetap didatang ke acara sidang dari Komisi Informasi tersebut. Tapi ya kemarin KPU mangkir, tapi walaupun mangkir, pernyataan atau kesaksian dari Roy Suryo dan juga para profesor dan para ahli lainnya ini tetap dicatat dan tetap dianggap sah begitu Mas Hersu. Yes, oke. Jadi topik-topik itu saya kira yang hari-hari ini akan terus mewarnai mewarnai media dan juga di media sosial ya. Dan kalau selain hari ini kan besok itu juga akan besar-besaran gitu ya terjadi Mbak Agi ya. Betul. Kalau yang besok ini sepertinya puncaknya begitu ya, karena kan besok sudah tanggal 20 Maret yang dimana besok 20 Maret yaitu hari ketiga di mana seharusnya memang berdasarkan undang-undang hari terakhir di mana KPU harus melakukan penetapan gitu hasil dari pemilu. Dan kalau seandainya kita ingat Mas Hersu apa yang sudah terjadi yang lalu-lalu, misalnya tahun 2014 itu kan penetapannya dilakukan pada sore hari dan kita tahu pada waktu itu
pasangan dari Prabowo Hatta begitu tidak menghadiri penetapan tersebut karena mereka mengatakan bahwa pemilu penuh dengan kecurangan dan mereka menarik diri begitu kan, kemudian terjadi sengketa di MK dan sebagainya. Tapi dari pasangan Jokowi Yusuf Kala ketika itu hadir di KPU. Sementara untuk 2019 itu penetapannya dilakukan pengumumannya pada pukul 2 dini hari, kita masih ingat, sehingga tidak dihadiri oleh siapapun, tidak dihadiri oleh kedua paslon begitu kan. Dan kemudian itulah yang menjadi menjadi sampai sekarang ingatan buruk begitu. Bagaimana mungkin sebuah lembaga besar begitu seperti menghindari demo sepertinya waktu itu Mas Hersu pada tanggal 21 Mei, dan kita tahu pada tanggal 22 dan 23 Mei sesudahnya terjadi drama-drama yang dramatis yang mengakibatkan banyak nyawa melayang. Ya, dan saya kira ini kemungkinan akan terulang lagi ya, tengah malam juga dilakukan kalau kita lihat, karena tadi malam juga berlangsung sampai tengah malam gitu, dan hari ini apalagi ada empat provinsi ya, dan kalau melewati tengah malam berarti ya besok mereka tidak mungkin lagi melewati tengah malam besok gitu, karena kalau melewati tengah malam besok kan sudah nggak boleh kan, udah melewati tanggal 21 ya. Jadi pilihannya ya kalau nggak nanti malam dini hari nanti ya, atau ya mereka lakukan sore hari kan atau siang hari bahkan gitu. Oke. Kita pindah ke topik yang tadi kita bahas ya, soal korban-korbannya kunjungan Pak Jokowi ya. Ini menarik sekali karena Pas Pampres kemudian memang menjelaskan ya dalam beberapa kasus ini ya Mbak ya, bahwa itu bukan mereka yang jadi tanggung jawab. Tapi mungkin kita bisa saksikan juga untuk terutama kasus yang paling sekarang juga bikin heboh itu Pak siapa namanya Mbak, Pak Harahap, siapa nama lengkapnya yang di Pak Marham Harahap kalau tidak salah ya. Ya di Rantau Parapat ini ya. Betul dari Rantau Parapat. Jadi beliau ini kalau menurut yang saya baca dari media setempat, media lokal setempat Mas Hersu, ya media lokal. Jadi beliau ini memang ingin sholat di masjid tersebut begitu ya, dan kemudian dari keluarganya ya gitu ya. Betul, dan kemudian keluarganya sudah mengatakan bahwa itu pasti akan ramai karena Pak Jokowi datang ke lokasi tersebut. Tapi justru almarhum ini ingin datang ke sana dan ingin bersalaman dengan Pak Jokowi begitu Mas Hersu. Jadi ini sebetulnya dia ini adalah juga bukan dengan maksud untuk membuat rusuh begitu ya. Maksudnya membuat rusuh adalah membuat sengaja datang terlambat terus kemudian sehingga harus dialog, tidak rupanya. Jadi rupanya memang dia ingin datang untuk menyambut Pak Jokowi. Tapi ya itulah yang kemudian terjadi. Mungkin kita bisa lihat ini sambil kita, karena saya takut kena copyright ya Mas Hersu ya, karena memang kita tidak memiliki clean feed-nya. Ini sambil kita bisa melihat videonya sambil kita berdiskusi begitu. Jadi kalau kita melihat insiden yang seperti ini sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa ini harus terjadi begitu? Karena kalau kita melihat dari penampakan beliau ini wajahnya tidak tertutup, yang artinya kalau orang itu berjalan kita akan langsung melihat bahwa dia ini adalah seorang yang sudah cukup tua begitu ya, sudah cukup tua, dan kemudian ya tidak sewajarnya kalau seandainya kemudian diusir dengan cara yang cukup keras seperti itu Mas Hersu. Oke, dan ini kita kalau yang ini kita punya ya videonya yang di rumah sakit ini, video ini kelihatannya dari keluarga ya Mbak ya. Betul. Sepertinya ini karena yang sepertinya yang berkumpul di rumah sakit ini adalah keluarga begitu ya. Mereka menyesalkan kejadian tersebut. Kita bisa lihat videonya, ini cukup dramatis dan menyedihkan ya. Nah, saya kira ini memang kelihatan sekali kalau aparat terlalu ini kalau meminjam anggota DPR dulu yang sekarang jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Arsul Sani ini dia nyebutnya sebagai overdosis gitu apa yang dilakukan oleh petugas keamanan presidenan ini. Dan apalagi kan kemudian kalau dalam kasus yang tadi di Rantau Parapat itu kan dari Pas Pampres sudah menjelaskan bahwa mereka bukan dari mereka karena mereka tidak ada petugas Pas Pampres perempuan di situ, dan kemudian
tugas mereka itu melekat pada Pak Jokowi. Dan ketika peristiwa yang terjadi di Rantau Perapat itu kan ketika Pak Jokowi itu belum ada di situ ya, belum hadir di masjid itu gitu. Tapi ketika Pak Rahab tadi mau masuk ke masjid dihalang-halangi petugas perempuan, tadi videonya clear itu petugas perempuan, walaupun kemudian datang petugas laki-laki ya. Ini memang betul seperti yang Anda katakan ini. Kalau saya menduganya bukan polisi atau tentara setempat, tetapi ini kalau nggak polisi apa mungkin petugas pamung praja gitu loh Mbak, yang melakukan yang menghadang Bapak ini kan nggak begitu jelas ya Mbak. Iya, memang tidak begitu jelas karena sepertinya dia kalau kita zoom dia memakai baju kayak corak batik begitu ya Mas Hersu, atau seragam apa begitu. Tapi kalau seandainya dia posisinya ada di depan polisi, ada di depan TNI, saya rasa mungkin bukan pamung praja ya, Mas Hersu. Kemudian posisi polisi dan TNI adalah di belakang dia begitu kan, dan mereka kemudian yang menghampiri dan malah Bapak TNI itu yang menggotong Pak Marham tersebut begitu. Yang kalau kita lihat Mas Hersu, ini sebetulnya peristiwa yang cukup menyita perhatian dan juga menyedihkan ini terjadi 2 kali pada hari yang sama, karena sesudah insiden yang terjadi di masjid tersebut, siang harinya Pak Jokowi kemudian pergi ke Pasar Gelugur yang dimana ada ada emak-emak atau ibu-ibu yang membawa poster itu Mas Hersu, dan kemudian ada insiden juga bahwa poster itu diambil oleh seseorang yang kemudian juga oleh Pas Pampres lagi-lagi dijelaskan, diklarifikasi bahwa itu bukan bagian dari Pas Pampres. Menurut pihak Pas Pampres itu, kalau dari Pas Pampres hari itu mereka mengenakan uniform atau seragam taktikal begitu, berlengan panjang dan berwarna biru, sementara untuk tim advance-nya itu berwarna merah marun. Sementara ini yang mengambil itu memakai baju yang jelas memang merah, dan merahnya adalah merah terang. Jadi mereka menyangka itu bukan bagian dari mereka. Nah, kita masih belum tahu, sampai sekarang masih belum ada klaim apakah ini pihak kepolisian, TNI setempat, pamung praja atau apa begitu Mas Hersu. Ya, kalau yang di Gunung Kidul itu jelas juga Pas Pampres juga membantah juga ya, itu kelihatan TNI lokal ya yang di sana. Betul. Nah, betul. Ya, sudah ada penjelasan ketika itu kalau yang di Gunung Kidul ya. Terus kemudian juga dari pihak TNI-nya juga mengklarifikasi dan meminta maaf begitu Mas Hersu. Ya, tetapi ini kan peristiwa-peristiwa semacam ini kan semakin menjauhkan Pak Jokowi dari realitas publik ya. Apa yang terjadi sebenarnya jadi tidak paham, yang kemudian kalau kita lihat muncul video-videonya seperti yang kita lihat ini yang ditayangkan oleh sekretariat Presiden ya, video-videonya kan melihatkan seolah-olah Pak Jokowi itu cuman hanya larut dalam euforia saja kan begitu ya. Dan apakah itu Pak Jokowi memang tidak paham terhadap realitas ada di balik itu, atau ya ini memang petugas saja yang jadi protektif sehingga Pak Jokowi menjadi ya tidak paham bahwa dia taunya cuma masyarakat mengeluh-elukan aja, sehingga kemudian dia semangat untuk orang rakyat aja mengeluh-elukan, mau dengan gua masa yang elit politik aja nggak mau gitu. Jadi itu yang membuat dia semangat terus untuk memperpanjang masa jabatannya gitu. Iya sih Mas Hersu ya, kalau kita melihat memang budaya ini kan bagian dari budaya juga ya, dan bagaimana kita memperlakukan pemimpin kita dan bagaimana pemimpin kita memiliki etika dan moral gitu dalam memperlakukan dirinya sendiri. Kalau yang cukup viral Mas Hersu di video dari luar lah ya, dari internasional, itu adalah bagaimana Tayyip Erdogan, yaitu pemimpin dari Turki, itu sudah di-share banyak kali begitu Mas Hersu, bagaimana dia datang sholat Jumat dan kemudian dia terlambat, para pengawalnya kemudian menemani dia memasuki masjid, dan ternyata masjid itu sudah sangat penuh sehingga dia duduk di dekat pintu begitu Mas Hersu. Betul-betul gambarnya itu dia betul-betul mepet pintu begitu, jadi tidak bisa maju ke depan, dan masyarakat begitu atau jamaah di sana juga tidak mempersilahkan sang pemimpin ini untuk masuk kemudian duduk di atau sholat begitu di saf pertama. Sementara kalau di Indonesia itu biasanya kalau seandainya kita tahu bahwa ada pemimpin yang akan datang, apalagi ini seorang presiden, maka sudah disediakan saf pertama adalah untuk Bapak Presiden dan juga jajarannya, setidaknya ada gubernur atau penjabat gubernur, kemudian Bapak Bupati, kemudian Kapolda dan sebagainya. Jadi memang tradisi di sini seperti itu ya Mas Hersu. Padahal seharusnya kalau yang namanya sholat Jumat, pengertian sholat Jumat yang pada umumnya ya, siapa yang datang lebih dulu itu kan dia yang berhak untuk duduk atau dia ada di saf pertama begitu. Ya, bahkan sebenarnya kalau aturan sholat saf pertama itu bukan para tokoh-tokoh itu, tapi tokoh agama, orang yang
artinya bacaannya ya sama bagusnya lah dengan imamnya. Jadi kalau ketika terjadi apa-apa pada sang imam, kemudian yang di belakangnya maju gitu. Kalau di Indonesia kan yang di belakang imam itu biasanya ya para pejabat-pejabat, bahkan di tingkat lokal pun terjadi semacam itu, Mbak. Mulai dari camat sampai bupati sampai gubernur, ya perilakunya seperti sama, apalagi presiden kan gitu. Iya, dan kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin, kita tidak tahu ya kenapa Pak Jokowi tidak juga datang lebih awal begitu kan? Karena memang tampak katanya begitu bahwa masjid itu sudah sangat penuh sekali, sehingga kalau seandainya pun Bapak yang almarhum tersebut, Bapak Harap itu, kalau seandainya dia hendak ke masjid pun itu akan tidak bisa masuk karena sudah terlalu penuh, dan masyarakat juga sudah berada di sekeliling masjid gitu. Nah, soal Pak Jokowi kenapa tidak datang lebih awal itu juga netizen itu banyak yang mempertanyakan demikian, Mas Irsu. Tapi ya lagi-lagi mungkin itulah yang terjadi ya. Kita juga kalau saya sih lebih, selain insiden ini yang memprihatinkan dan juga ngenes gitu ya Mas Irsu, kenapa sampai terjadi seperti ini, juga Pak Jokowi ini masih terus bagi-bagi begitu ya. Jadi dia datang ke pasar, datang ke masyarakat itu masih terus dalam rangka bagi-bagi begitu Mas Irsu. Ini kan apa ya, biaya, kos untuk pengawalan, kos untuk keamanan itu senilai nggak sih dengan nilai apa yang dibagi-bagikan begitu? Ya, itu miliaran Mbak pengamanan seorang presiden itu. Jadi, dan itu kalau dijadikan sembako itu jauh lebih bermanfaat gitu. Tapi kan Pak, kita tahu lah Pak Jokowi dia memang sangat, makanya saya tadi menyatakan Pak Jokowi sendiri kalau orang Medan bilang itu sur gitu ya, begitu lihat masyarakat seperti itu ya wajar kalau orang-orang jauh di sana, di perkampungan sana gitu, jauh di kabupaten sana bertemu dengan seorang presiden, apalagi kemudian presidennya kelihatannya murah hati, tukang bagi-bagi gitu ya. Tapi kita perlu ingatkan yang dibagi oleh Pak Jokowi itu adalah duit kita, itu duit rakyat gitu, bukan duit dari kantong pribadi Pak Jokowi. Itu yang, tapi ya itulah realitasnya bangsa kita, memang masih terlampau jauh standar kita ini, termasuk tadi Anda sebut tadi budaya paternalisnya tadi, budaya feodal tadi ya, sehingga menyebabkan tadi aparat keamanan di lapangan itu jadi overprotective. Saya kira ke depan mestinya kan kita tahu kalau setiap ada kunjungan itu ada tim advance dari Pas Pampres ya, mesti ada briefing itu kepada polisi, TNI dan aparat setempat gitu untuk tidak overdosis seperti itu dalam mengamankan Pak Jokowi. Sebenarnya kayak kemarin kasus yang kayak tadi itu yang misalnya di pasar ibu-ibu yang unjuk rasa itu tadi Mbak ya. Kalau tadi itu dia malah disambut oleh Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi menyelesaikan persoalan, kan jauh lebih bagus itu efeknya gitu ketimbang seperti sekarang ini. Kan kita disuguhi video seolah-olah Pak Jokowi disambut dengan histeris, tapi kemudian di media sosial ramai sekali peristiwa itu. Itu saya kira catatan kita ya, Mbak Agi ya. Iya, betul Mas Hersu. Sebetulnya catatan seperti itu sudah sering begitu ya. Tapi memang seperti itu. Jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk terus memberi catatan-catatan dan semacam koreksi. Ya kalau ini katakanlah ini di bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi amal baik kita, karena itu dicatat sebagai amar ma'ruf lah yang kita sampaikan. Kita belum seberani Habib Rizik yang sudah nahi mungkar, atau teman-teman kita yang sebenarnya para senior ya, bukan teman-teman para senior kita TNI dan teman-teman kita yang turun ke lapangan itu bagian dari nahi mungkar. Dan saya kira ini penting teman-teman untuk terus terlibat dalam berbagai aksi-aksi di lapangan. Jangan dianggap percuma lah rezim ini walaupun diunjuk di demo seperti apapun mereka nggak peduli. Saya kira tidak ya, mau terus saja lakukan seperti itu, dan nanti seperti kekuatan itu kan seperti air ya, sedikit demi sedikit. Memang kalau sedikit itu ya nggak berbahaya, tapi kalau lama-lama air itu berkumpul dan jadi air bah, ya saya kira kita bisa itu kalau minjam istilahnya Pak Harto lainnya Jenderal Soeharto kemarin ketika orasi di KPU. Jadi Pak Jokowi itu tidak cukup hanya diminta mundur, tapi harus ditumbangkan gitu. Ya. Karena memang udah nggak bisa ngomong gitu. Ya. Oke, baik, Mbak, kita ketemu lagi besok ya. Jadi kami mohon pamit, tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa, semangat menyatakan menentang kezaliman, dan tetap semangat untuk menyatakan hal yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kami mohon pamit, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.